Selamat pagi saudara, shalom. Yang bersuka cita bisa melambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita berikan senyum ke kanan kiri. Katakan aku bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Ya, mari sebelum kita meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau sama-sama tinggikan Engkau. Kami bawa setiap penyembahan kami Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang terus ada dalam hidup kami. Engkau Bapa yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, silakan beracara Tuhan dalam hidup kami. Ini hati kami, ini penyembahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari tetap tutup mata kita. Pandang kepada Tuhan. Ucapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang beracara atas hidup kita. Memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala.
pujikan pujian ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami.
worship you, Jesus. Pagi hari ini kami undang Engkau hadir dalam setiap hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap meninggikan, kami siap menari untuk-Mu Bapa. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saudara siap tinggikan nama Tuhan Yesus dengan tarian, amin. Yang amin bisa berikan tos ke kanan kiri. Mari menari buat Tuhan, haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
siap ya saudara? Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji. Jadi pasangan. Kan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan segenap hati. Bersama saya Tasya, berikut HOG News minggu ini. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh umat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ruben Sunarto dari GBI Gombol Harjo. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Jangan lewatkan kebaktian tengah minggu bulan ini yang akan dilayani oleh Reverend Cornelio Perez dan Pastor Stella Sandria pada Selasa 31 Oktober jam setengah 7 malam. Di Amerika Serikat, Reverend Cornelio melayani di antara suku Apache di Arizona. Beliau memiliki urapan, tanda, dan keajaiban. Beliau juga menjangkau mereka yang terhilang dan membantu mendewasakan putra-putri Bapa di akhir zaman. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, MDPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu 4 November jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Mulai bulan ini, tayangan rekaman ibadah dapat disaksikan di channel YouTube GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace.
Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat pemenang, semua diberkati pagi hari ini, puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama katakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah kita. Kita juga akan sama-sama berkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tahun 2023 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari dengan penuh iman, dengan penuh semangat kita katakan, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan penuh semangat, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam seminggu yang sudah kami lewati Tuhan. Sungguh kami merasakan berkat demi berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa menopang untuk para pemimpin di atas kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaramat. Untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna Tuhan. Terlebih untuk Gembala Sidang di tempat ini ya Bapak, Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Kami berdoa dan menopang untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Mereka yang telah Kau pilih, Kau tetapkan untuk memimpin kami ya Bapak. Pakailah hamba-hamba-Mu ini lebih lagi untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Membawa jemaat-Mu, membangun jemaat-Mu, terlebih jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami tahu Bapak bahwa rencana-Mu boleh dinyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terus pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu ini dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah ya Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan yang buat berhasil. Apapun yang mereka perlukan Tuhan yang kiranya cukupkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami tercinta, kota Semarang ya Tuhan. Shalom Semarang, biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kota kami Semarang ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa semakin dekat, semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Pakai gereja-Mu di kota Semarang ini lebih lagi Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Memberitakan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat bagi kota kami Semarang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di kota Semarang ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa kesejahteraan bagi kota kami Semarang ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Semarang ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan Indonesia ya Bapa. Berkati Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang semakin besar. Indonesia boleh berlimpah susu dan madunya ya Bapa. Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran para Menteri, TNI, Polri sampai dengan tingkat RT RW Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang semakin besar Tuhan. Membawa bangsa Indonesia ini lebih mengenal akan kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa untuk tahun politik di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami rindukan sosok pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang boleh membawa Indonesia ini lebih baik lagi ya Bapak. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan boleh dinyatakan melalui pemilu di 2024 nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Nyatakanlah rencana-Mu bagi bangsa ini lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Bapak, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Bangkitkan anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah mereka boleh bergerak untuk memenangkan jiwa, menjadi berkat bagi gereja kami, menjadi berkat bagi kota kami, terlebih menjadi berkat bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang permanen ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada rencana-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan tempat ibadah yang permanen tersebut ya Tuhan. Kami serahkan kerinduan kami ini ke dalam tangan, dan kami hanya akan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu, dan rencana-Mu boleh semakin dinyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga
juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas Yerusalem. Saat ini kami juga membawa persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, persilakan saudara untuk duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya di segala musim hidupku. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi saudara. Kau tak terbatas Tuhan, Kau yang kami andalkan, ya Yesus Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami percayai Tuhan, Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkau Allah yang ku percaya di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Sampaikan Tuhan maksud, sampaikan pada kami umat-Mu. Sampaikan Tuhan maksud. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang ku andalkan, Engkau yang ku percaya. Haleluya. Oh, terus ajari kami Tuhan, agar kami tetap memiliki iman kepada Tuhan, agar kami tetap memiliki iman yang terus bertumbuh dalam hidup kami, sehingga terus Kau ajar kami supaya kami terus mengenal akan Engkau. Di dalam setiap musim proses kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena di dalamnya Engkau sedang mendidik, di dalamnya Engkau sedang mengajar kami, dan di dalamnya Engkau sedang melatih kami, agar kami memiliki iman, dan iman yang dapat memindahkan gunung, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan yang setiap saat menghadang hidup kami. Tetapi di setiap musim itu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Waktunya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami lebih jauh, agar kami semakin Tuhan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu kiranya, sehingga Engkau membuat Tuhan hari ini, saat ini, Engkau perhatiannya tertuju atas ke tempat ini, sehingga setiap doa dan pergumulan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan boleh kabulkan atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, lidah bibir, hati, pikiran dan perasaan hamba ada dalam kuasa Tuhan yang sempurna. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Semarang? Jawaban yang paling tepat, panas. Begitu turun dari kereta, di dalam kereta kan dingin Saudara, sampai saya kedinginan. Begitu buka pintu, nyos gitu ya. Semalam masuk ke penginapan, istri bingung. Ini AC-nya dingin enggak? Klepak-klepak, sudah jangan ngeluh, tidur aja nanti kan dingin. Begitu lali lupa panasnya Saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Andi dan Bowo di sini ya. Ya, semua pengurus gereja ini, kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang iman yang memindahkan gunung. Mungkin cerita ini, tema ini sudah sering kita dengar. Amin. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengkhotbahkan. Ya, ceritanya adalah ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, kemudian Yesus melakukan sesuatu,
tentang pohon ara. Tuhan ngomong udah lapar, jauh-jauh lihat pohon ara yang rimbun daunnya, lapar sampai di situ nggak ada buahnya, saudara ya, nggak ada buahnya. Jadi Tuhan Yesus ngomong, jangan ada lagi orang yang memakan buahnya. Cuman ngomong kayak gitu loh, pohon itu langsung mati. Murid-muridnya bingung, kok bisa? Nah, Tuhan Yesus jawab, kalau kamu percaya, asal imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu berkata, gunung pindah, gunung bisa pindah. Kita mau belajar ya. Mari kita sama-sama kalau bisa baca ya. Kita baca bisa ayatnya. Roma 1 ayat 17, 3, 2, 1. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, stop dulu. Jadi apabila kita menjadi orang benar, kita menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, memang kita harus hidup oleh iman. Sekali lagi, jika kita memang hidup di dalam Kristus, maka kita harus hidup oleh iman. Amin. Matius 21 ayat 21 berkata, 3, 2, 1, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, ketika kita hidup di dalam iman, maka perkataan kita ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika kita hidup di dalam Kristus dan kita hidup dengan iman kita, maka perkataan kita berkuasa. Amin. Lanjut baca. Matius 17 ayat 20. 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Jadi kemustahilan itu bukan hanya, kemustahilan itu bukan hanya di dalam Tuhan atau dalam Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita orang yang hidup di dalam Kristus dan kita yang memiliki iman, maka segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang iman itu seperti biji sesawi. Saudara, memang kalau dalam tumbuh-tumbuhan, biji sesawi itu adalah satu biji yang paling kecil dari biji-biji yang lain. Dari benih-benih yang lain. Itu biji sesawi itu biji yang paling kecil. Nah, untuk di lingkungan kita atau di daerah kita, sesawi itu adalah sayuran, satu jenis sayuran. Ketika kita benih yang kecil itu kita tabur dan masuk ke dalam tanah, kemudian tumbuh, maka yang kecil itu bisa menjadi sebuah sayuran yang sampai tingginya segini. Saudara, dan umur 25-30 hari dipanen, dibuatlah dibuatlah capcay, dibuatlah masakan-masakan yang jelas pasti nikmat untuk kita nikmati. Dan apabila ditanam dengan organik, itu membuat kita menjadi sehat. Saudara, itu di kita, di Indonesia. Nah, sawi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sana, di tempat asal Tuhan Yesus itu bersama sana adalah satu pohon yang cukup besar.
biji yang kecil ketika ditanam sehingga menjadi bertumbuh dan menjadi pohon yang cukup besar. Maka Alkitab berkata akan burung-burung akan bersarang di cabang-cabangnya. Ternyata dari benih yang kecil setelah bertumbuh menjadi satu pohon, maka menjadi ekosistem bagi burung. Burung-burung itu bersarang di sana, mendapat perlindungan di sana, mendapat makanan di sana. Saudaraku, berbicara tentang iman sebiji sesawi, sebetulnya Tuhan sedang mengajar kepada umat Tuhan agar supaya ketika kita memiliki iman, iman itu tidak stuck. Iman itu tidak berhenti. Iman itu tidak tidur, tetapi iman itu bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Iman itu yang mempunyai daya juang. Iman yang memiliki kekuatan. Amin. Ketika Musa menyeberangi laut Kolsom, secara mata Musa nggak mungkin, ini laut lebar. Tapi ketika Tuhan perintahkan, acungkan tongkatmu. Apabila waktu itu Musa tidak nurut dengan apa perintah Tuhan, bisa nggak terbelah itu laut? Gagal, saudara. Tapi karena dengan mendengar perintah Tuhan dan iman Musa muncul, timbul iman itu, diacungkan itu tongkat dan laut itu terbelah. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan apa? Mati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang memindahkan gunung adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan iman yang memindahkan gunung yang Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan rindu iman yang Tuhan karuniakan kepada kita benar-benar bertumbuh, berkembang sehingga menjadi kuat, sehingga iman itu dapat memindahkan gunung. Mari kita akan sama-sama belajar apa itu iman. Saya percaya ini juga ayat sudah hafal buat kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sebuah kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Mutlak, tidak ada serep. 100%. Tidak 99%. Beda dengan zaman ini. Siapa yang jual bangunan? Ada yang buka toko bangunan? Ada? Nggak ada ya? Puji Tuhan kalau nggak ada. Kalau saudara belanja, mau bangun nih ya, belanja besi ke toko. Mau beli besi beton 10. Saudara cek. Beli besi beton 10, saudara cek pakai segmat, saudara. Betul enggak ada 10 mili? Muncul yang 8,9, saudara. Itu zaman sekarang. Jadi yang namanya 10 bisa 8, padahal 10 ya 10, betul enggak? Betul enggak? 8 ya 8 lah. Tapi zaman sekarang itu seperti itu. Nah, iman enggak seperti itu. Amin. Hanya Yesus satu-satunya iman kita. Amin. Nah, iman adalah sebuah kepercayaan mutlak kepada Tuhan atau apa dan siapa yang keluar dari dan ada di dalam hati manusia. Hati saya, ada yang ada di dalam hati saya ini hanya Tuhan Yesus. Itulah iman saya. Sementara ada orang-orang yang ada di luar sana, saya berdoa di tempat ini gak ada yang seperti itu. Di tempat ini adalah hanya satu yang ada dalam hati saudara, adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang saudara percayai, yang saudara harapkan, yang saudara tunggu ketika kedatangan dia yang kedua kali hanya Yesus, amin. Amin. Yang membuat saudara diberkati adalah Tuhan Yesus, amin. Yang membuat kita berhasil adalah Tuhan Yesus, amin. Dan ketika kita dikondisikan dalam keadaan yang tidak baik, juga Tuhan Yesus ada berperkara di sana, amin.
Nah, sementara di luar kita sana ada orang-orang yang memiliki iman bahwa ketika aku pergi ke satu tempat dan aku berdoa di sana, aku pasti akan dikabulkan doanya. Itu imannya kepada tempat itu. Ketika aku pergi ke satu pohon yang besar, di situ aku berdoa kepada pohon itu dan doaku dikabulkan, berarti di situ ada sesuatu yang aku imani. Itu orang di sana. Kita tidak akan melakukan itu sebab Yesus yang kita sembah ketika kita ada di sini, hadiratnya ada di sini. Ketika kita di rumah, hadiratnya ada di rumah. Dimanapun kita berada, ketika kita menyembah Tuhan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi saudara, iman adalah bentuk sebuah kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Tidak ada siapapun dan apapun, hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, iman yang memindahkan gunung. Saya mengutip satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Next. Paulus menulis ini, dia sedang menyamakan sebuah kisah yang ditulis dalam Mazmur pasal 116. Dan Mazmur itu berbicara tentang bagaimana proses, bagaimana penderitaan, kesusahan, pengalaman yang dialami oleh pemazmur itu dan mirip dengan apa yang dialami oleh Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, Paulus menuliskan banyak hal bahwa setiap hari Paulus diperhadapkan oleh maut. Karam kapal, kemudian setiap hari ditangkap, dicambuk, kemudian kelaparan, dan lain sebagainya sampai diperhadapkan kepada kematian. Tapi Paulus berkata, namun aku hidup. Nah, pengalaman itu sama yang dialami oleh penulis Mazmur 116. Ya, saudara, bagaimana dia mengalami sebuah penderitaan, kesusahan sampai diberhadapkan dengan maut atau kematian. Saudaraku, sebetulnya ini semua adalah proses bagaimana iman itu bertumbuh dalam seseorang, iman itu menjadi kuat di dalam seseorang, iman itu akhirnya akan dapat memindahkan persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Iman itu justru semakin kuat, maka menjadikan sebuah istilah bahwa iman dapat memindahkan gunung. Amin. Mari kita belajar. Haleluya. Next. Kekuatan iman akan nyata ketika menang menghadapi tantangan. Saudara, hari-hari ini kita masuk kepada satu tahap dalam kehidupan. Dan kita masuk, banyak hamba-hamba Tuhan, kita sudah ada di ujung daripada akhir zaman. Maka kondisi sosial, kondisi peradaban, kondisi ekonomi semakin tidak menentu. Dan kita di Indonesia sedang akan menghadapi pesta politik. Itu sebabnya kita terus berdoa agar supaya Indonesia tetap aman. Indonesia tetap damai. Amin. Gejolak demi gejolak bermunculan. Tetapi saya percaya Indonesia disayang Tuhan. Saudara, itu sebabnya kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang ada di hadapan kita, mari kita sama-sama hadapi bukan dengan kuat
dan gagah kita. Paulus bilang bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara dan kerajaan-kerajaan yang ada di angkasa. Saudara, kita bisa menghadapi itu semuanya bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan roh iman yang sama yang dimiliki oleh Paulus, roh iman yang sama yang dimiliki oleh Daud, penulis Mazmur 116. Mari kita akan belajar. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan? Saudara, saya tidak tahu saudara hari ini sedang menghadapi apa. Saya tidak tahu saudara sedang menghadapi pergumulan apa yang menurut saudara adalah pergumulan yang sangat berat. Pribadi lepas pribadi, porsinya tentunya berbeda. Tetapi yang namanya masalah tetap adalah masalah. Tantangan adalah tetap tantangan. Walaupun berbeda, saudara, cara menghadapinya pun berbeda-beda. Nah, mari kita akan sama belajar bagaimana ketika kita tantangan ada di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya menulis di sini adalah tetap fokus pada Tuhan Yesus, bukan pada tantangan atau masalah itu. Amin. Ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa marilah kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dia yang sudah dengan setia memikul salib, menanggung salib itu, dan dia adalah teladan iman untuk kesempurnaan. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, masalah yang kita hadapi, berat ataupun kecil, besar ataupun kecil, berat ataupun ringan, mari kita memandang Yesus yang sudah terlebih dahulu menghadapi tantangan itu. Dia memikul salib sampai di Golgota, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, orang ketika itu mungkin para prajurit Romawi, kalah, mati. Iblis pun waktu itu bersorak-sorai. Musuhku sudah mati, sainganku sudah mati di kayu salib. Tidak tahu mereka. Tidak tahu. Ketika Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, hari ketiga bangkit. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan kita, fokus kepada Kristus, tidak fokus kepada masalah, saya percaya kita justru akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan, kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang lebih baik, kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang sangat luar biasa, sebab tantangan yang kita hadapi, saudaraku, akan lebih mudah, akan lebih ringan, saudara, dan tantangan yang kita hadapi, kita akan kalahkan dengan iman kita, sebab iman kita tertuju kepada Yesus. Ada sebuah contoh di sini ketika Daud menghadapi Goliat. Saudara, orang-orang Israel ketika orang-orang Filistin datang, kemudian mereka melihat Goliat yang tinggi besar badannya. Mereka lari ketakutan. Ketika Daud datang di arena pertempuran itu, saudara, Daud hanya berkata, kamu datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Saudara, Daud orangnya kecil, tapi Goliat orangnya gede, orangnya tinggi besar. Daud tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena Daud pernah mempunyai sebuah pengalaman dengan Tuhan ketika dia menggembalakan kambing dombanya. Apa pengalaman Daud? Ketika dia mengembalakan kambing dombanya, ada harimau datang, ada singa datang, ada beruang datang. Dan Alkitab mencatat ketika beruang itu, singa itu menerkam kambing domba miliknya, dikejar oleh Daud. Kemudian ditangkap itu singa itu, di janggutnya dipegang dan dibanting dan dibunuh. Saudara,
Ini pengalaman Daud bagaimana menghadapi musuh di padang belantara. Ini pengalamannya Daud menghadapi binatang-binatang buas. Dan pengalaman itulah dipakai oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Aku tidak takut kamu walaupun kamu tinggi besar. Sebab Tuhan ada bersama denganku. Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, persoalan sebesar apapun yang Bapak Ibu hadapi, tantangan sebesar apapun yang Bapak Ibu hadapi, apabila engkau ada bersama dengan Tuhan, engkau sanggup untuk menghadapinya. Engkau sanggup untuk menyelesaikannya. Engkau sanggup untuk mengatasi semuanya. Dan bahkan Roma berkata, kita akan tampil lebih daripada pemenang. Amin. Jadi saudara, hari ini apapun persoalanmu, fokus kepada Tuhan. Dan tidak perlu fokus kepada apa yang sedang kau hadapi. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, hari-hari kita mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara memikirkan masalah ekonomi ya, yang namanya ekonomi ini luar biasa. Harga-harga apalagi musim kemarau, banyak daerah-daerah yang gak panen. Harga beras semakin naik. Saya mau nanya, ada yang gak makan hari ini? Makan terus toh? Makan terus? Ada yang puasa karena terpaksa? Ya. Kita justru puasa dipaksa, saudara ya, bukan karena terpaksa, tapi puasa dipaksa. Saya percaya Tuhan terus memelihara hidup kita. Haleluya. Yang kedua, tetap perkatakan sesuai dengan apa yang kita doakan atau harapkan. Ketika kita berdoa, saya percaya tadi sudah doakan doa syafaat ya. Merindukan tempat ibadah yang permanen. Ini doa pokok yang setiap jemaat doakan. Betul? Betul enggak? Ketika saudara berdoa itu, apa yang ada dalam hati saudara? Apa Pak Yahya? Yang ada dalam hati Pak Yahya? Yakin diberi. Apa yang ada dalam hati yang tadi berdoa? Yakin diberi. Waktunya kapan? Saudara, inilah proses yang Tuhan berikan. Waduh, pujian terakhir luar biasa. Saya diberkati dengan pujian terakhir tuh. Tolong nanti minta teksnya ya. Siapa tuh yang nyanyi tuh? Unlimited. Ya. Kalau bisa dikirimin ya saya ya. Itu karena apa ini konfirmasi firman ini gitu ya. Saudara, kita di setiap musim kehidupan kita itu Tuhan memproses kita. Amin. Dan tujuan Tuhan memproses kita bukan lain adalah iman kita. Supaya apa? Iman kita itu bertumbuh menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan. Iman kita bertumbuh menjadi memiliki iman yang kuat. Menghadapi topan badai, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan iman, Tuhan akan kabulkan. Seperti kerinduan saudara di tempat ini memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan akan berikan. Waktunya kapan? Tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita, milikilah iman yang bertumbuh. Amin. Sehingga ketika kita berdoa, apa yang kita katakan, saudara, tetaplah perkatakan. Ketika kita berdoa untuk tempat ibadah yang permanen, perkatakan itu setiap saat.
dalam hidup kita. Pergi ke satu tempat, ada tempat yang tanah yang luas, tanah yang nggak tahu tanah siapa. Ya, kita berdiri di situ. Apakah ini Tuhan? Tempat untuk rumah Tuhan, tempat untuk beribadah yang permanen? Saya tidak tahu. Katakan di situ. Kan waktu Tuhan mengutus Yosua nyebrangin sungai Yordan, Tuhan berkata, seperti kepada Musa hambaku, aku juga akan menyertai kamu. Betul? Tanah yang kamu injak akan menjadi milik pusaka. Betul? Amin? Amin? Nah, coba saudara miliki iman yang demikian. Walaupun kita tidak ngerti nanti mau seperti apa. Saudara, saya datang ke Gombol Harjo, diutus ke Gombol Harjo. Awalnya saya bingung. Saya tidak ngerti nih apa yang harus saya lakukan. Karena maaf lah ya saudara, Gombol Harjo di dalam saudara. Pak Yasa sudah pernah ke sana. Gombol Harjo ada di dalam. Dari jalan raya tidak nampak, di dalam ada satu gereja di sana. Saudara, ketika saya masuk ke sana, saya hanya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan di sini. 2004, 2005, 2006, awal masuk 2006, Tuhan kasih message kepada saya. Berkata begini, tempat ini akan menjadi tanah perjanjian bagimu. Akan menjadi milik pusaka bagimu. Saudara, ketika saya dapat message itu, saya hanya berkata, iya, amin Tuhan. Saya tidak ngerti Tuhan mau memberi apa kepada kami, kepada jemaat yang kami layani. Kami tidak mengerti semuanya. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan genapi. Dengan cara Tuhan, ada tanah mau dijual, harganya murah, pas ada berkat, terbayar. Ada lagi mau dijual, ada berkat, terbayar. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan akhirnya terbayar. Bahkan ada beberapa kapling saya kasih tahu kepada bendahara, beli untuk gereja. Beli untuk gereja. Saudara, kita tidak tahu ke depan gereja mau seperti apa. Nanti generasi penerus saya mau buat apa. Yang penting Tuhan sudah mempersiapkan mereka dengan lahan-lahan yang sudah ada. Tuhan genapi menjadi milik pusaka. Saudara, ini yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Miliki iman yang prosesnya enggak mudah untuk sampai ke sana. Ya, tujuan tadi, di setiap musim itu Tuhan proses dan Tuhan ada di sana. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap kehidupan saudara hari-hari ini. Saya tidak mengerti saudara ada di posisi mana hari ini. Saya tidak mengerti pribadi-pribadi yang ada di sini sedang ada dalam posisi seperti apa hari ini. Tetapi kalau engkau hari ini ada, Yesus ada dalam hidupmu, maka Tuhan Yesus akan terus membentuk, memprosesmu, sehingga engkau memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Amin. Perkatakan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Sebab perkataan itu ada kuasa. Ketika Yesus berhadapan dengan Petrus, Matius 16, Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kalian aku ini siapa? Ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yohanes, ada yang menjawab para nabi. Kemudian Yesus mengarah kepada Petrus, menurut kamu siapa? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan kamu yang ngomong itu. Itu yang ngomong adalah Roh Kudus. Nah, dengan Petrus berkata seperti itu, Yesus memberikan satu berkat bagi, aku berikan kamu kunci kerajaan Allah. Apa yang kau katakan, apa yang kau orakan di bumi, terorak di sorga. Saudara, perkataan kita ada kuasa. Amin.
Ketika saudara berkata sesuatu, berkata berkat, berkata penuh damai, berkata penuh sukacita, berkata yang memberkati, membangun, maka orang-orang yang mendengar akan terbangunkan dengan kata-kata saudara. Amin. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan justru yang membuat orang menjadi tersandung. Tapi pergunakanlah mulut kita dengan perkataan yang memberkati. Amin. Itu sebabnya ketika kita berdoa syafaat, saudara betul-betul perkatakan dengan iman. Sebab itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga, iman yang dapat memindahkan gunung itu adalah iman yang mendengar akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Iman timbul dari bahkan pendengaran, mendengar akan firman Kristus. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara menghadapi kondisi dan dikondisikan oleh Tuhan satu kondisi yang tidak baik. Musim kehidupan kita mungkin sedang mengalami satu gelombang badai yang mungkin tidak enak. Musim kehidupan kita mungkin sedang seperti sekarang ini sedang menghadapi musim kemarau di mana kekurangan air, tanaman banyak yang mati, saudara, sawah banyak yang kering, pertanian boleh dibilang mati. Artinya apa? Dalam kondisi yang tidak baik, musim demi musim yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi yang sedemikian, saudaraku yang kekasih, yang perlu kita lakukan bukan lari ke sana kemari, tapi lari datanglah kepada Tuhan. Bacalah firman Allah, dengarlah suara Tuhan, maka saya percaya, saudaraku, kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita mau merenungkan firman itu siang dan malam, Alkitab berkata, maka kita akan seperti tanaman yang ditanam di tepi air. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Walaupun musim kemarau, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Walaupun hujan tidak turun, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita dengaran akan firman Tuhan. Tidak dengar-dengaran akan kata orang lain. Mungkin kita, saudara, beribadah di tempat ini sudah ada yang mulai berbicara. Sudah ada yang mulai ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong yang negatif. Mungkin, saudara ya, mungkin ada yang sudah dengar yang begini, begono begini. Saudara, nggak perlu didengarin tuh. Dengarkan aja Pak, dengarkan saja apa kata Tuhan. Kalau memang kita harus berjalan, berjalanlah, kata Tuhan. Kalau memang kita harus berlutut, berlututlah. Kalau memang Tuhan berkata, ayo banyak menyembah Tuhan, ayo banyak sembayang kepada Tuhan, berdoalah dan sembahlah Tuhan dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi dengaran akan firman Tuhan. Kisah Daud, ketika Daud datang kakaknya marah. Ya, kakaknya marah nih. Di medan pertempuran itu kakaknya marah. Dasar kamu, aku tahu kejahatan hatimu. Kamu di sini mau melihat toh orang yang sedang berperang? Daud tanya, enggak, saya cuma lihat-lihat aja kok. Kemudian datang kepada Saul, ngomong sama Saul, Daud, kamu tuh anak kecil. Sedangkan itu Goliat sudah dari mudanya udah belajar perang. Kamu belum pernah belajar perang. Nah, Daud cerita, saudara. Daud punya pengalaman dia bagaimana dia mengalahkan harimau singa. Akhirnya Saul bilang, ya sudah, kamu pergilah ke sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar apa kata orang, dan seringkali apa kata orang itu adalah yang akan membuat kita menjadi orang yang stuck. Kita menjadi orang yang tidak terus menjadi maju, tapi seringkali justru
Ketika kita terpengaruh dengan kata-kata orang yang negatif itu, kita menjadi orang yang mundur. Yang seharusnya kita sudah maju satu langkah, kita mundur lagi. Tetapi kalau kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang akan membuat kita dapat maju step by step, langkah demi langkah. Walaupun pendek, tetapi pasti akan sampai kepada tujuan. Haleluya. Dan yang keempat terakhir adalah tetap fokus pada apa yang kita harapkan. Saudara, semua orang punya mimpi. Amin. Mimpi. Ketika Tuhan kasih mimpi kepada kita, maka jadilah visi. Nah, ketika Tuhan memberikan visi kepada kita, itulah menjadi goal kita. Itulah harapan kita. Jangan sampai kita mau digeser dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan sampai kita bergeser. Tetaplah fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harapkan, yang kita mimpikan, tetaplah kita fokus di sana. Jangan kita melangkah geser ke kanan dan pokoknya fokus itu saja. Ketika kita tetap fokus kepada harapan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, saudara, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dengan pengalaman demi pengalaman yang kita hadapi, yang kita alami bersama Tuhan, dan sampai akhirnya apa yang menjadi harapan kita akan tercapai. Markus 10 ayat 27. Kalau nggak salah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau nggak salah. Bisa dibuka nggak? Markus 10 ayat 27. Udah dibuka? Belum? Satu ayat ini kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 27 berkata begini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Menurut orang, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi visi, apa yang menjadi mimpi kita mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu, saya sering berdoa hal-hal yang kelihatannya itu susah dan berat, saudara. Ya. Saya sering berdoa minta kepada Tuhan sesuatu yang rasa-rasanya nggak mungkin terjadi. Tapi justru itu yang saya minta kepada Tuhan. Justru itu yang saya doakan kepada Tuhan. Sebab saya tahu bagian Tuhan adalah melakukan yang mustahil bagi manusia. Amin. Ketika pertama saya membangun Wonosobo, saudara, banyak tantangan yang saya hadapi. Hal-hal yang berat saya hadapi. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan lakukan sesuatu di tempat ini. Lakukan sesuatu. Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang. Pertemukan dengan orang-orang. Pertemukan dengan orang-orang. Pertemukan dengan orang-orang. Dan puji Tuhan, terlaksana apa yang saya doakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini menghadapi kemustahilan dalam hidup, mungkin engkau sakit dan dokter berkata memvonis, udah gak mungkin sembuh. Atau mungkin saudara punya usaha sedang menghadapi sebuah collab. Saudara, mungkin orang berkata, kamu gak akan bisa bangkit lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Itu sebuah proses untuk membentuk iman saudara. Masihkah saudara punya iman bahwa Yesus sanggup menolong hidup saudara? Masihkah punya iman bahwa Yesus sanggup memulihkan usaha saudara? Masih punya imankah saudara bahwa usaha saudara akan bangkit lagi? Ini penting dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara tetap fokus pada harapan, dan saudaraku yang kekasih, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ayat terakhir buat kita. 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, mungkin hampir kita hilang harapan. Kenapa? Karena kita mungkin sudah berdoa cukup lama, kita sudah berharap sedemikian rupa, dan bahkan segala cara sudah kita lakukan untuk sesuatu harapan, untuk sebuah visi, untuk sebuah mimpi. Saudaraku, firman Allah berkata kepada kita, jangan kita tawar hati. Tetapi Tuhan mau kita tetap fokus terhadap apa yang kita harapkan. Sebab Tuhan yang terus akan menyertai kita. Mungkin bahkan sampai kita sudah lanjut usia. Di sini dikatakan manusia, tetapi meskipun manusia lahiriah, manusia jasmani ini semakin merosot, usia saya sudah 67 tahun saudara. Jadi ya pastinya sudah merosot saudara. Saya hampir-hampir tidak berangkat ke Semarang Pak Yahya. Dari minggu kemarin saya pulang pelayanan dari 1 minggu itu memang cukup capek. Karena dari Wanareja ke Lengkong, dari Lengkong ke Majenang. 3 tempat saudara. Saya setir sendiri, saudara, saya tidak ngerti, pulang dari sana sampai rumah Senin pagi saya bangun, waduh kaki ini lutut bengkak saudara. Ya, padahal saya pikir nggak makan yang aneh-aneh, makan makanan ya sederhana lah, biasa lah kayak gitu. Kaki bengkak saudara, waduh ini gimana? Tak pikir biasa, mam kasih obat, minum obat, hilang. Nggak lama kemudian mulai datang lagi cekut gitu ya. Udah aduh kenapa ini, biasa diobatin sekali langsung hilang. Ini lagi minum obat lagi, nggak hilang-hilang. Sampai hari Jumat kemarin. Saudara, itu parahnya. Sampai saya berkata begini, aduh nggak berangkat ya. Nggak berangkat sudah hari Jumat, nanti bingung cari gantinya siapa kayak gitu. Aduh akhirnya udah obati lagi saudara. Sampai akhirnya udah naik kereta aja kita. Memutuskan naik kereta. Saudara, dalam perjalanan Tuhan, dan hari Jumat itu ada acara, teman-teman dari Jawa Timur memberikan sebuah seminar tentang deeper pemuridan. Saudara, saya diberkati dengan materi itu, dan setelah selesai mereka mendoakan saya semua. Saya imani doa mereka, sembuh. Saya bisa ke Semarang. Saudara, hari Jumat, Sabtu pagi, saya bangun, puji Tuhan. Saudara, dasar nih saudara ya, kalau sudah kayak begini, ya ke kebun lah saudara. Sabtu pagi saya masih sempat ke kebun saudara. Siram tanaman, kasih makan ayam, kasih makan ini. Saudara, karena mau ditinggal pergi, kasih makan burung, saudara, semua sudah beres semua.
baru siap-siap berangkat. Naik kereta, puji Tuhan, sampai di Semarang tetap dalam keadaan baik. Manusia jasmani semakin merosot, tetapi manusia batinia diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Iman kita akan menyesuaikan hati kita. Ketika hati kita memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk memperbaharui terus dari hari ke sehari, proses untuk pembentukan iman dalam hati kita, kita serahkan dan biarlah Tuhan yang bekerja, berkarya, memproses hati kita, kita bebaskan kepada Tuhan. Saudara, iman yang kuat akan muncul dalam kehidupan saudara. Iman yang dapat memindahkan gunung akan muncul dalam kehidupan saudara. Sehingga segala sesuatu yang kita hadapi, tantangan, persoalan, masalah, gunung yang tinggi, Goliat di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita hadapi, kita pasti akan menang menghadapi mereka. Amin. Alami Tuhan dalam hidup saudara, maka saya percaya iman itu akan menjadi kuat. Kesimpulannya adalah, apapun yang sedang akan saudara alami, hadapi dalam hidup ini, seperti apapun keadaan, situasi dan kondisi Anda, tetaplah fokus pada Tuhan Yesus, bukan pada masalah. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap perkatakan sesuai dengan apa yang Anda doakan dan harapkan. Tetap percaya, jangan goyah, bimbang, tetap pegang janji Tuhan. Tetap dengar-dengar akan firman Tuhan, bukan apa kata orang. Tetap fokus pada apa yang kita harapkan. Alami Tuhan dalam hidup Anda, maka iman yang kuat akan lahir dalam hati Anda. Maka kekuatan iman yang dapat memindahkan gunung, Anda akan teruji dan Anda akan hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Pemimpin pujian, pemusik, singer. Haleluya. Nyanyi yang terakhir tadi. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
hidup saudara hari ini ada dalam kendali Tuhan. Percayalah apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Sebab Dia Immanuel. Mungkin engkau saat ini dalam keadaan lemah. Mungkin engkau saat ini lega dalam keadaan bimbang, ragu, bahkan menatap masa depan. Apakah ada masa depanku? Apakah persoalanku dapat selesai? Apakah masalahku dapat dibereskan? Apakah jalan yang tertutup dapat terbuka? Saudaraku yang kekasih, musim hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Percayalah, andalkan Tuhan, bangkitkan imanmu, perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, perkatakan yang memberkati, perkatakan untuk tujuan dan masa depanmu. Masa depanmu itu sungguh ada, dan masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Mari angkat hatimu dan nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Angkat tangan kita. Tak terbatas kuasa-Mu, nyatakan dengan imanmu. Terduga cara-Mu, amin Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Oh, tak terduga jalan-Mu, amin Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Dia yang menuntun dan membawa kita setiap ada dalam musim hidup saudara. Bangkitkan imanmu, bangun imanmu, alami dengan Tuhan, alami Tuhan dalam hidupmu. Maka akan tumbuh iman yang kuat dalam hidupmu untuk mengatasi segala hal yang engkau hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang datang. Mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia, Tuhan berkati. Mari Bapa, tunjukkan dan buktikan dan buka mata rohani kami semua, bahwa masa depan itu sungguh ada. Bahkan segala hal yang kami doakan kepada-Mu, Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan nyatakan akan apa yang menjadi visi kami, apa yang menjadi mimpi kami, apa yang menjadi harapan kami. Biarlah Tuhan proses itu berjalan
dalam kehidupan kami. Semata-mata Engkau sedang membentuk iman kami. Semata-mata Engkau sedang mengkokohkan iman kami. Semata-mata Engkau sedang menguatkan iman kami. Sehingga kami boleh memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Dan ketika itu terjadi, semua karena Tuhan dan semua dari pihak Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang berusaha, yang bekerja, yang kuliah, yang belajar, yang melayani. Tuhan berkati mereka semua. Dan kami percaya berkat Tuhan turun atas umat-Mu di tempat ini. Berkati tempat ini yang dipakai buat beribadah. Bahkan iman umat-Mu di tempat ini merindukan sebuah tempat yang permanen untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau dengar Tuhan, Engkau catat itu Tuhan, dan Engkau Tuhan bukukan Tuhan, sehingga saatnya nanti sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau pun menyediakan bagi umat-Mu Gereja Bethel Indonesia House of Grace yang ada di Semarang ini akan terjadi apa yang mereka mimpikan dan mereka harapkan, sebab mereka hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan doa-doa yang lain Tuhan kabulkan atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami pulang Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bapak Pendeta Andi Cahyono bersama dengan keluarga, Bapak Bowo bersama dengan keluarga, dan seluruh staf penggembalaan di tempat ini. Hamba berdoa, berkati mereka dengan kuasa dan pengurapan ilahi yang terus menerus turun atas mereka. Memampukan mereka untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dipertemukan dengan mereka. Sehingga ada sorak-sorai dan sukacita di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pekerjaan-Mu di tempat ini akan semakin berkembang, akan semakin maju, mengembang ke kanan dan ke kiri. Semakin banyak orang-orang dibawa kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan akhirnya Bapak Surgawi, kami tidak meninggalkan tempat ini. Kami tidak berpisah, yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, bahkan Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan kami semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah segala rahmat berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam kasih karunia Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan manis dan indah dalam Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, menjemput ketidawan yang bermebakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang menerima berkat dengan sukacita, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.